Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online teka-teki terkait keterlibatan Hasto Kristianto dalam berbagai kasus yang menjeratnya akhirnya bentar lagi akan terungkap setelah KPK mengumumkan beberapa temuan-temuan penting keterlibatan Hasto dalam salah satu kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan kembali dua pernyataan langsung yang disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika terkait kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Di video pertama teman-teman, ini juru bicara KPK Tessa Mahardika akan menerangkan terkait temuan-temuan apa saja yang memberatkan posisi Hasto dalam kasus korupsi dan suap Harun Masiku. Di sini teman-teman, jubir KPK menerangkan terkait apa saja isi dari ponsel dan juga catatan pribadi Hasto yang diduga Hasto Kristianto masih berhubungan secara langsung dengan Harun Masiku. Dan di video yang kedua teman-teman, ini KPK akan menjawab tantangan dari PDIP yang mengancam akan melaporkan KPK ke Propam Polri dan juga ke Dewan Pengawas KPK. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita bakal simak dulu video yang pertama. Akan digunakan apabila itu terkait dengan seputar perkara yang sedang ditangani. Juru bicara KPK memastikan barang-barang Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disita penyidik KPK soal kasus Harun Masiku diperlukan dalam proses penyidikan. Barang sitaan akan dikembalikan jika tak berkaitan dengan kasus. Tadi bakal dikembalikan kalau misalnya nggak ada terkait soal itu gimana? Semua alat bukti yang saat ini di dalam status sitaan penyidik tentunya akan digunakan apabila itu terkait dengan seputar perkara yang sedang ditangani. Kalau seandainya tidak ada kaitannya dan dinilai penyidik tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani, tentunya barang bukti, alat bukti tersebut dapat dikembalikan di tingkat penyidikan kepada penguasa barang. Oke teman-teman, barusan ini Pak Tessa Mahardika menerangkan terkait temuan-temuan penting yang didapat dari barang-barang pribadi Hasto Kristianto, mulai dari handphone, catatan pribadi, dan tentu hal ini tidak akan disita kalau misalnya memang tidak ada informasi penting yang memang diinginkan oleh KPK. Dan KPK pun berjanji teman-teman, setelah penyelidikan selesai dan Hasto dianggap tidak bersalah, semua barang bukti ini tentu akan dikembalikan. Tapi lain cerita kalau misalnya Hasto Kristianto memang dinyatakan punya keterlibatan lebih dari menghilangnya Harun Masiku. Dari menghilangnya Harun Masiku, tentu barang bukti ini akan menjadi salah satu hal yang nanti bakal memberatkan Hasto di pengadilan. Ya teman-teman, di video kedua kita bakal sama-sama juga mendengarkan ini pernyataan dari Pak Tessa Mahardika terkait laporan balik atau serangan balik PDIP terhadap KPK dan juga para penyidik-penyidik KPK yang diancam bakal dilaporkan ke Propam Polri dan juga Dewan Pengawas KPK. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. KPK siap menghadapi laporan dimaksud. Jubir KPK menyatakan siap hadapi laporan staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada dua penyidik KPK ke Propam Polri. KPK mengaku menghormati pelaporan terhadap penyidiknya. Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati pelaporan yang disampaikan terhadap penyidik perkara tersangka HM sebagaimana pelaporan-pelaporan sebelumnya, mulai ke Dewan Pengawas KPK sebanyak 2 kali, Komnas HAM, dan juga Perdata di PN Jaksel. KPK siap menghadapi laporan dimaksud. Itu nanti akan dinilai apakah memang diperlukan untuk menerjunkan Biro Hukum, tetapi pada prinsipnya KPK siap untuk menghadapi laporan-laporan yang ditujukan bagi penyidik kami. Demikian. Tentunya mengganggu rencana penyidikan yang sudah dibuat karena yang bersangkutan harus memenuhi panggilan-panggilan tersebut, tetapi
penyidikan tetap akan terus berjalan sebagaimana rencana penyidikan. Satgas dan tim yang lain tetap akan terus mengerjakan penyidikan tersangka HM, termasuk mencari keberadaan tersangka HM. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Patesa Mahardika terkait kesiapan KPK untuk menghadapi serangan-serangan hukum yang dilancarkan oleh PDIP. Seperti kita ketahui teman-teman, ini Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri secara terang-terangan mendeklarasikan perang terhadap KPK yang dinyatakan atau dinilai oleh PDIP melakukan kriminalisasi dan menjadi alat atau instrumen pemerintah untuk mengintimidasi partai PDIP. Ya teman-teman, di sini PDIP tidak hanya menuduh para penyidik-penyidiknya untuk di sini PDIP tidak hanya menuduh para penyidik KPK melakukan kriminalisasi, tetapi sampai menuduh KPK, lembaga KPK ini menjadi instrumen pemerintah untuk mengganggu stabilitas, kapabilitas PDIP dalam Pilkada 2024. Hampir berapa bulan lagi teman-teman ini Pilkada akan berjalan, dengan banyaknya kasus yang menimpa para kader-kader PDIP, tentu elektabilitas elektoral para calon-calon yang akan diusung oleh PDIP juga bisa saja menurun. Dan dampaknya apa? PDIP dipastikan akan sangat kesulitan untuk berkompetensi di Pilkada 2024. Sedangkan di sini Kim Plus ya, di sini makin digandrungi oleh parpol-parpol, dan bahkan informasinya Nasdem pun, PKB dan PKS juga akan ikut melebur di Kim Plus. Jadi benar-benar PDIP teman-teman tidak punya satupun rekan yang bisa diandalkan baik di parlemen ataupun di non-parlemen, terlebih di eksekutif yang saat ini dipegang oleh Presiden Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Jadi benar-benar mungkin saya yakin PDIP hanya akan jadi satu-satunya partai oposisi di parlemen, dan kita bakal tentu lihat bakal banyak sekali ini demo-demo di jalan seperti era Pak SBY dulu. Setiap Pak SBY misalnya dulu menaikkan BBM 500 langsung demo aneh, dan juga bakal banyak sekali terjadi di Indonesia. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal terus update perkembangan kasus Hasto Kristianto dan kapan KPK akan menyatakan status hukum Hasto, apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau memang Hasto tidak terbukti, tidak terlibat sama sekali dalam kasus Harun Masiku. Walaupun sepertinya kecil kalau misalnya seorang kelas sekjen tidak mengetahui di mana kadernya berada. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.